Aresta Valencia dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3B. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-9 yang didoseni oleh Profesor Dr. Dedi Mulyadi, SHMH, dengan asisten dosen Dr. M. Rendi Ardiandi, SHMH. Adapun materi yang saya akan sampaikan mengenai review jawaban saya pada ulangan tengah semester yang lalu. Yang pertama, mengenai apa hubungan pemerintah dengan hukum administrasi negara. Jawaban saya, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum administrasi negara. Yang kedua, apa unsur-unsur hukum administrasi negara dalam Eropa kontinental? Jawaban saya, menurut William Königsberg, HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk atau hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung 3 unsur. Yang pertama, kumpulan peraturan hukum. Yang kedua, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Yang ketiga, seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. HAN meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Untuk yang nomor ketiga, mengenai perbuatan pemerintah menurut Van Polze. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum publik yang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Macam-macam perbuatan pemerintah. Yang pertama, perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Yang kedua, perbuatan yang merupakan perbuatan hukum. Yang ketiga, perbuatan nyata. Untuk nomor yang selanjutnya, yaitu nomor keempat, mengenai apa yang dimaksud instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam tugasnya terdapat 2 instrumen pemerintah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu instrumen prasarana, meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi, dan komunikasi. Dan yang kedua, instrumen yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan. Untuk nomor terakhir yaitu nomor 5, mengenai regiling, beschiking, Bleitragel, dan Bleitshoferenkomst. Yang pertama, regiling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general, atau abstrak. Yang kedua, beschiking. Menurut Profesor Musan, beschiking adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Yang ketiga, Bleitragel berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir, Bleitshoferenkomst merupakan kebijakan yang diperjanjikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.